Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa dengan saya, Guru Gunggu Pak Pahan, pada acara Cepek Alay Maripola. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Demikian bunyinya. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik jemaat, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ada 3 poin yang kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, jagalah diri. Menjaga diri sebagai pendidik jemaat, sebagai penggembala, sebagai pemimpin sangat penting. Bagaimana mungkin seorang pendidik jemaat tetapi perilakunya tidak menggambarkan sesuatu yang baik, tidak menunjukkan perilaku yang baik. Perilakunya berbuat jahat, berbuat cabul, mabuk-mabukan, penjudi. Seorang gembala yang tidak menjaga wanita, tidak mempunyai integritas, egois yang tinggi, hanya mementingkan upahan atau uang atau kepentingannya sendiri. Menjaga diri juga dari godaan-godaan iblis. Dapat juga seorang pemimpin, seorang pendidik jemaat dipilih di tengah-tengah jemaat tersebut, tapi dia dibangkitkan menjadi seorang pengajar-pengajar sesat. Seperti yang dikatakan oleh Paulus ayat 29. Bahkan dari tengah-tengah kalian akan bangkit sebagai pengajar-pengajar sesat, sebagai serigala-serigala yang mengarahkan jemaat Allah. Maka penting menjaga diri. Selama 3 tahun Paulus menasihatkan mereka dengan bercucuran air mata. 3 tahun Paulus mengajari mereka supaya mereka dapat menjadi contoh, menjadi pemberita firman Tuhan yang teladan di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jagalah seluruh kawanan. Seluruh kawanan jemaat Allah sangat penting menjaga. Karena seorang penjaga, seorang pendidik jemaat yang ditetapkan oleh Roh Kudus harus mempersiapkan diri menjaga kawanan. Kita ibaratkan sebagai penjaga pintu. Ketika seorang penjaga pintu itu terlelap tertidur, maka penjahat akan masuk dan merampok rumah tersebut. Demikian juga halnya sebagai penjaga kawanan. Sebagai pendidik jemaat, sebagai pendeta, pemimpin, harus menjaga manusia yang dipimpinnya supaya mendapatkan kenyamanan, supaya mereka tidak terjebak ke dalam jurang maut, supaya para jemaat tersebut tidak dimakan oleh serigala-serigala jahat. Maka sangat penting untuk menjaga kawanan tersebut. Itulah, jagalah kawanan itu. Perintah oleh Tuhan kepada semua para pemimpin, pemimpin keluarga, masyarakat dan pemerintah, dan juga para penggembala-penggembala Allah, para partohonan yang dipilih oleh Allah, harus menjaga kawanan tersebut. Kalau kita tidak menjaga kawanan, maka kawanan tersebut akan dimakan oleh serigala. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat tersebut diperoleh bukan dengan hal yang gampang. Memperoleh pergumulan dengan bersusah payah. Paulus sangat bersusah payah untuk meyakinkan jemaat Allah. Bahkan dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi ketika dia memberikan firman Tuhan juga di tengah-tengah orang Yahudi, orang Yunani. Maka itu dikatakan dengan bercucuran darah. Kita harus menghargai juga pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita sebagai seorang penggembala jemaat Allah, penilik jemaat Allah, mempersiapkan diri dan juga menghargai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawab tersebut.
karena jemaat itu diperoleh dengan sangat berharga, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus, dengan pemberitaan firman Tuhan para murid-murid Yesus, termasuk juga Paulus yang bersusah payah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bergandengan tangan untuk melakukan dan menjaga melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita diingatkan oleh firman Tuhan, jagalah dirimu, jaga kawanan sebagai seorang yang ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menggembalakan jemaat Allah. Karena yang ketiga, itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma, tetapi dengan darah anaknya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.